아침 문 앞에 나 혼자 버려져 있는. Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini admin akan menceritakan sebuah drama Korea yang memiliki genre roman, live, dan juga drama yang berjudul Summer Strike. Summer Strike menceritakan seorang wanita yang bernama Lee Yeoreum. Lee Yeoreum dicampakkan oleh pacarnya dan tak lama kemudian ibunya juga meninggal karena kecelakaan. Momen itu menjadi salah satu momen terburuk dalam hidupnya. Ia kemudian memutuskan menjalani kehidupan yang benar-benar berbeda dan tak ingin melakukan apapun. Dia berhenti dari pekerjaannya lalu pindah ke sebuah desa kecil di mana segala sesuatunya terasa aneh baginya. Langsung saja yuk ke ceritanya. Cerita dimulai dengan Yeoreum yang bermimpi terkunci di luar ruangan kelas dan tak ada seorang pun yang bisa mendengarnya. Pagi harinya, seperti biasa, Yeoreum menaiki kereta bawah tanah untuk pergi bekerja. Dan seperti biasanya juga, kereta itu penuh sesak dengan orang-orang yang juga akan bekerja. Yeoreum yang telah sampai di kantor terlihat sibuk mempersiapkan presentasinya. Tak lama kemudian, rekan kerjanya masuk satu persatu. Terlihat di antara mereka juga ada manajer Choi dan juga asisten manajer Kim. Asisten manajer Kim mengatakan bahwa CEO mereka tidak minum kopi kaleng dan hanya minum kopi mahal. Yeoreum yang mengetahui itu menawarkan diri untuk membeli kopi dan langsung disetujui oleh manajer Choi. Yeoreum berlari menuju toko kopi karena waktu presentasi mereka akan dimulai sebentar lagi. Kembalinya dari membeli kopi, ia melihat asisten manajer Kim sedang presentasi menggunakan hasil kerja kerasnya. Yeoreum ingin masuk ke ruangan rapat, tapi ia mengurungkannya karena melihat CEO mereka sudah ada di sana. Yeoreum menunggu rapat itu hingga selesai di luar ruangan. CEO terlihat keluar diikuti oleh rekan-rekan kerjanya. CEO memuji asisten manajer Kim yang menganggap presentasinya sangat bagus. Yeoreum mendekati mereka dan mereka beralasan mengambil presentasi Yeoreum karena CEO masuk setelah Yeoreum pergi. Mereka bahkan tak mengucapkan maaf sama sekali. Yeoreum terlihat makan siang sendirian di luar. Ibunya kemudian menelpon ingin mengirim beberapa kimchi lagi. Yeoreum yang mengetahui ibunya bekerja di restoran lagi melarangnya karena lututnya sedang sakit. Malam harinya, Yeoreum bertemu dengan pacarnya lalu menceritakan kejadian di kantor tadi siang. Bukannya membela Yeoreum, justru pacarnya malah menyalahkannya karena saat itu Yeoreum memilih tidak masuk ke dalam ruang rapat. Sampai di rumah, Yeoreum mengirim pesan pada pacarnya. Ia meminta maaf karena merasa sangat manja. Namun tanpa ia sangka, pacarnya justru memutuskannya. Hari berganti lagi dan seperti biasa, Yeoreum sibuk di kantor. Manajer Choi menegurnya karena Yeoreum mengganti tempat percetakan yang lebih murah tanpa konfirmasi padanya lebih dulu. Yeoreum hanya meminta maaf atas kesalahannya. Malam kembali datang, ia mendapat telepon dari kakaknya. Yeoreum segera pergi ke rumah sakit saat tahu ibunya telah meninggal. Di sana, Yeoreum hanya bisa menangisi ibunya. Yeoreum terduduk di rumah duka dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Saat itu pacarnya datang dan ikut berbelasungkawa atas kepergian sang ibu. Di sana pacarnya kembali menegaskan bahwa hubungan mereka telah berakhir. Sungguh kondisi yang menyakitkan bagi Yeoreum. 그렇게 다들 떠나갔다. Selesai dengan pemakaman sang ibu, Yeoreum kembali ke rumahnya. Ia kembali menangis melihat kimchi yang dikirim oleh ibunya. Di sisi lain, ada seorang pria yang bernama An Tae-bom yang menjalani kehidupannya seperti orang normal lainnya, bangun tidur, olahraga, dan pergi bekerja. Seperti biasanya, pagi itu Yeoreum pergi ke kantornya, namun hari itu ada kejadian kecil yang membuatnya terlambat datang. Kelopak bunga sakura mulai bermekaran menandakan musim semi telah tiba.
pintu kereta terbuka, namun Yoram memilih untuk tidak masuk. Hari itu ia memutuskan untuk bolos kerja. Ia menaiki kereta yang berlawanan ke arah tempat kerjanya. Ia juga menolak panggilan dan pesan dari manajer Choi. Ia terlihat begitu menikmati keadaan tersebut. 한산하고 조용하고 Tekad Yoram untuk berhenti bekerja sudah bulat. Ditambah lagi manajer Choi memarahinya karena ia tak datang bekerja. Keesokan harinya, Yoram mengamasi barang-barangnya yang ada di kantor. Manajer Choi mencoba membujuknya untuk tidak mengatakan korupsinya tentang percetakan pada CEO. Selain itu, asisten manajer juga masih menyudutkannya. Untuk pertama kalinya, Yoram membantah perintah mereka. Ia tak ingin lagi diinjak-injak oleh mereka berdua. Saat itu juga, Yoram memberitahukan betapa mesumnya manajer Choi padanya. 제가 오늘 대표님 만나서 팀장님 Yoram terlihat menaiki bus hingga ia tiba di sebuah laut. Dengan wajah penuh kebahagiaan, Yoram berlari ke arah laut dan menikmati kebebasannya. Membawa tas ransel miliknya, Yoram kembali melanjutkan perjalanan. Ia tampak bahagia dengan semua yang ia temui, hingga ia sampai di sebuah perpustakaan. Di sana ia melihat seorang wanita, lalu mendekatinya dan menanyakan tentang tempat agen real estate. 저 언니 여기 부동산이 어디예요? Namun ternyata orang itu bukanlah seorang wanita, melainkan seorang pria. Yoram yang mengetahui hal itu lantas pergi begitu saja karena ia merasa malu. Di depan perpustakaan ada beberapa anak-anak yang sedang bermain sepak bola. Mereka meminta Yoram untuk menendang bola ke arah mereka. Karena kesal anak-anak itu memanggilnya Bibi, ia menendang bolanya dengan sangat keras dan mengenai Taebom. Yoram terlihat khawatir, tapi Taebom tampak baik-baik saja. Tanpa mengatakan apapun, Taebom memberikannya sebuah kertas. Ternyata kertas itu adalah peta menuju ke tempat agen real estate. Seorang wanita terlihat berteriak dan menangis di perpustakaan yang saat itu sedang sepi. Ia mengeluh ingin segera pergi ke Seoul daripada terjebak di kota yang kecil itu. Dengan tersenyum, Taebom memberikan segelas air pada wanita yang bernama Jiyoung tersebut. Yoram telah bertemu dengan agen real estate. Mereka berkeliling mencari tempat tinggal yang Yoram inginkan, hingga mereka menemukan bekas tempat biliar yang cocok dengan selera Yoram. Tempat itu begitu luas, tak ada lampu dan listrik yang bisa digunakan. Tapi anehnya, Yoram menyukainya. 월세는 얼마예요? Keesokan harinya, Yoram kembali lagi ke perpustakaan. Ia mendaftar menjadi anggota perpustakaan tersebut. Yoram meminta maaf atas insiden kemarin pada Taebom. Lagi-lagi, Taebom tak mengatakan apapun dan ia juga terlihat salah tingkah. Sekali lagi, Yoram begitu menikmati semua yang saat itu ia lakukan. Seorang siswa bernama Kim Bom melempar tas Yoram karena duduk di kursi miliknya. Kim Bom begitu cuek pada Yoram hingga akhirnya Yoram memintanya keluar karena ponsel mereka tertukar. 바뀐 것 같아요. Yoram memutuskan untuk pergi makan siang. Hanya ada pria yang berada di tempat makan itu dan semuanya sedang minum. Yoram memutuskan untuk minum juga sampai ia mabuk. 오뎅을 남기는 사람이 있다니. Yoram terbangun di perpustakaan dan hari sudah menunjukkan jam 3 pagi. Ia bisa mengingat semua yang ia lakukan saat ia mabuk, hingga bagaimana ia bisa tidur di perpustakaan, dan tentu saja semua itu adalah hal yang memalukan untuknya. Yoram mencoba keluar, tapi pintu perpustakaan itu telah dikunci. Saat itu juga ia berteriak terkejut melihat Taebom yang berdiri di kegelapan. Taebom memberikan segelas air agar Yoram lebih tenang. Yoram meminta Taebom untuk membuka pintu, tapi Taebom malah menulis sesuatu di buku catatannya. Saat itulah Yoram mulai mengetahui bahwa Taebom tak bisa berbicara. Taebom menulis bahwa pintu akan terbuka otomatis pukul 8 pagi. Jadi sampai saat itu mereka harus menunggu untuk bisa sampai keluar. Taebom yang tahu Yoram tertidur di perpustakaan memutuskan untuk membangunkan Yoram dengan berbagai cara tanpa bicara. Namun hal itu tak berhasil dan itulah mengapa ia memutuskan untuk tidur di sana juga.
Daebom kembali memberikan sebuah catatan menunjukkan tempat paling terang jika Yorum ingin membaca buku. Lalu dia kembali ke ruangannya. Yorum yang melihat selimut Daebom berniat untuk mengembalikannya, tapi justru ia menyandung Daebom yang saat itu tidur di lantai. Ia yang merasa bersalah lalu kembali keluar dan memutuskan untuk duduk di sebuah kursi. Yorum bertanya tentang toilet, tapi Daebom mengatakan toiletnya ada di luar ruangan. Tak ada pilihan lain, Yorum harus menunggu sampai besok pagi. Yorum menahannya dengan sekuat tenaga. Ia bahkan tak bergerak sama sekali dari tempatnya. Hingga pagi telah tiba dan pintu terbuka. Yorum perlahan pergi ke toilet. Keluar dari toilet, Daebom telah berada di depan toilet dengan tas miliknya. Melihat itu, Yorum memilih untuk berlari, tapi Daebom terus mengejarnya hingga Daebom berteriak menyebutkan tasnya. Yorum berhenti lalu mengambil tas itu. Ia menyadari bahwa Daebom baru saja berbicara padanya. 뭐야, 말할 수 있는 거야? Sampai di perpustakaan, Chiyoung menanyakan apa yang terjadi pada Daebom karena tak biasanya Daebom berbicara dengan orang asing. Daebom tak mengatakan apapun dan ia hanya tersenyum. Yorum sangat malu saat mengingat kejadian di perpustakaan tadi. Ia berjalan hingga ia sampai di rumahnya. Tanpa ia sadari, seorang pria yang berada di sebelah rumahnya tengah memperhatikannya dengan sebatang rokok di tangan.